Lu kalau misalnya hidup ini cuma lu rasain, lu nggak akan pernah bisa bersyukur. Dia sih kalau menurut gue ya lu harus berani coba. Kalau nggak berani coba lu nggak bakal bisa. Jangan asal coba doang sih, lu harus punya basic, lu punya pengalaman, ya lu pakai. Itu lu kalau udah nggak percaya sama temen lu ya udah nggak bakal jalan. lu ulang lagi ya dari awal, kenalan dulu sama temen lu. Nah, balik lagi nih Dev. Terus, ini kita kan mau bahas nih buat ngebangun semangat anak-anak muda yang ada maksudnya di daerah Jakarta dan Depok nih. Nggak usah yang terlalu besar dulu nih buat teman-teman yang ada di sini nih. Jadi, gue mau nanya nih ke abang-abang yang berempat ada di sini nih. Kira-kira Bang, Topan, iya, Bang Bagol. Apa Bang Bang? Egy, sama Mas Firly nih. Gue mau nanya nih, kira-kira lu tuh harus nyiapin poin apa-apa aja sih untuk ngebangun suatu usaha gitu. Apalagi ini gini nih. Ini kan ada 4 kepala nih. Yang pasti visi misinya beda-beda. Nah, buat lu ngejaga kepercayaan biar berempat ini tetap jalan lurus tuh gimana gitu. Yang paling pertama sih intinya lu harus percaya sama temen lu sendiri. Itu dulu. Trust tadi ya. Trust yang tadi pertama. Penting banget sih. Itu lu kalau udah nggak percaya sama temen lu ya udah nggak bakal jalan. lu ulang lagi ya dari awal, kenalan dulu sama temen lu. Berarti kalau lu bisa sampai gagal, lu gak kenal sama temen lu. Betul. Gitu guys. Jadi kalau lu mau bangun usaha sama temen-temen lu harus kenal dulu sama temen lu. Jadi kalau misalnya lu punya temen yang kayak berarti jangan gitu aja. Banyak kan usaha yang jadi selek. Bener. Jadi kayak kita tuh temenan boleh deket banget. Ya mungkin kita di pertemanan enak nih. Belum tentu waktu lu bangun usaha bareng-bareng itu bakal enak. Iya, benar banget sih. Ada yang bangun bareng, bener tapi ya. ada slack terus akhirnya bubar. Iya, Biasanya banget. Banget kan kayak. Jatuhnya kan kita jadi memutuskan tali silaturahmi nih, gitu. Terus gimana lagi nih? Berarti tadi poinnya apa aja tuh? Poinnya pertama percaya dulu. Rasa percaya. Dulu. Terus mental pasti ya? Mental. Terus selanjutnya paling yang harus lu utamain juga itu tuh lu harus mulai coba dulu aja gitu. Maksudnya lu kalau nggak nyoba dari awal nggak akan jalan juga gitu. Intinya lu harus berani nyoba gitu. Kalau lu nggak tahu nyobanya di awal gimana, step by step selanjutnya lu nggak tahu masalahnya kayak gimananya. Iya benar. Berarti itu jatuhnya cuman wacana doang nggak? Jadi kalau misalnya udah ngomong-ngomong nih ke orang-orang nih, gue mau buka usaha nih, gue mau bangun usaha nih, gue mau bangun ini nih, gue mau buat ini nih, tapi cuma wacana dan nggak lu cobain dulu, itu nggak akan pernah berhasil. Bener. Soalnya cuma ngomong-ngomong doang ya mas. Iya. Gitu. Nggak ada geraknya. Dari awal udah ngomong kita ya, pas pertama buka kita nggak mikirin keuntungannya banget sih. Ya untung sih mikirin, cuman nggak terlalu mikirin ke situ. Lebih ke apa ya? Bukan prioritas utama untung itu. Oh berarti ini nggak ada niat buat keuntungan nih kayak gini. Nggak gitu. Konsepnya nggak begitu. Soalnya aneh aja mas sekarang gini mas. Nggak sekarang dia. Sekarang gini nih. Ini kita udah di PHK nih semua nih. Terus kita harus realistis nih. Ya Mas Firly punya keluarga. Iya. Mas Iki udah punya kan? Belum. Menuju. Akan. Mas Topan sorry mas. Udah punya nggak? Paling muda. Paling muda ya. Udah Tapi juga. udah punya ya. Udah. Nah Topan nih. Berarti tinggal Topan nih sama Mas Egy yang belum nikah ya. Iya. Dulu sih man. Saya muda banget sih, ntar dulu dah. Ntar dulu ya. Iya Mas Egy dulu nih. Tapi tetap ya kita harus kembali ke realistis ya. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita jangan yang udah buka usaha terus kita nggak mikirin nih apa yang mau kita bangun gitu. Jadi kita belajar nih dari 4 orang yang ada di depan kita nih yang sangat inspiratif nih ya. Sangat inspiratif gitu. Ya kita banyak-banyak belajar dah. Gua sendiri aja banyak belajar nih dari abang-abang berempat yang ada di depan gua nih. Kayak dari gue belajar mentalnya, gue belajar dari gimana cara mereka nge-create dan develop menu dengan ngejual produk yang enak, harganya terjangkau. Gimana coba? Gimana tuh? Gimana coba? Gue mau nanya dulu, Mas ini nih, Mas Bagol, gimana coba? Apa nih yang tanya? Harga terjangkau? Iya gitu. Maksudnya kayak otomatis dari yang gue cobain ya, gue kan bisa ngitung HPP nih ya. Ya. Kalau gue lihat nih ya, dari sini nih mungkin HPP-nya sekitar 16.000. Berarti satu orang dapat 1.000. Ya, gitu kan? Betul. Bener ya? Betul. Tapi ya alhamdulillah tadi ya. Alhamdulillah. Karena disyukuri berarti disyukurin. ya. Gitu guys. Mau dapat seberapa pun kita tetap syukurin Iya aja. Allah.
itu doa. Soalnya dia di bagian doa. Religius. Iya kan? Betul. Jadi gitu kan Mas. Jadi gue inget satu ada temen gue ngomong kayak gini nih Mas. Lu kalau misalnya hidup ini cuman lu rasain, lu nggak akan pernah bisa bersyukur. Bersyukur. Karena cuma dirasain doang. Rasain. Jadi sedih. Waktu lu sedih, lu rasain lu sedih. Sedih. Waktu lu lagi seneng, lu rasain lu seneng doang. Tapi kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Berarti caranya kita harus menikmati ya Mas. Gitu. Salah satunya. Jadi gitu guys. Jadi itu yang gua inget terus dari ada salah satu teman gua pernah ngomong ke gua, hidup itu jangan dirasain, tapi dinikmatin. Lu dapat 1.000 dinikmatin ya nikmat. Kalau rasain 1.000 ya dapat apa sekarang? Enggak dapat apa. Bener. Betul. Gitu. Main 2. Betul. Nah, Mas, aku mau tanya dong, kasih tips buat para penonton gitu, buat yang mau buka usaha nih, apalagi kan usia kalian masih pada muda-muda juga ya. Kasih tips dong buat kayak para penonton nih yang mau buka usaha tapi masih ragu, kayak pasti kan mereka mikir kayak nanti untungnya nggak seberapa. Nah, kan kita lihat sendiri harganya udah murah-murah, tapi kalian pasti nggak, kayak yang kalian tadi bilang, kita nggak terlalu mementingkan keuntungan, yang penting kayak brandnya dulu terkenal gitu kan. Betul. Kasih tips boleh nggak? Gimana? Dia sih kalau menurut gue ya lu harus berani coba. Kalau nggak berani coba lu nggak bakal bisa. Jangan asal coba doang sih, lu harus punya basic, lu punya pengalaman, ya lu pakai. Komitmen juga penting. Komitmen yang penting. Kalau dari gue sih paling ya lu sharing-sharing, banyakin ngobrol biar nambah relasi sih yang paling penting. Jadi kalau datang ke tempat coffee shop atau ke tempat restoran, tempat makan gitu ya paling enggak lu sharing-sharing sambil ngobrol sama yang punya, sama manajernya, gimana cara ngadepinnya. Kalau lagi ada masalah kayak gini gimana, kalau lagi ada pandemi kayak gini inisiasinya bakal gimana gitu sih Marketingin. Gitu. Jadi dari situ kita belajar lagi nih guys. Kalau kita malu bertanya, maka kita akan sesat di rumah karena nggak kemana-mana. Gitu. Jadi kalau lu mau nyobain sesuatu tuh, lu harus berani bertanya. Jangan malu, jangan gengsi. Intinya gitu ya Mas. Iya. Ya kan? Kalau emang kita lagi kosong, kita nggak tahu ya kita tanya. Gitu guys. Bener ya? Betul. Jangan sharing-sharing doang tapi nggak gerak. Itu. Ada pergerakan Harus ada ya. upaya. Kalau usahanya cuma doa-doa doang juga salah ya Mas. Salah. Saya di masjid kalau doa-doa. Jadi gitu guys. Terus tadi gue mau nanya lagi nih ke Mas Egi nih, apa tuh pertanyaannya? Apa coba? Mana yang ditanya? Yang tadi gue tanya sama lu Mas. Ya tadi gue nanya apa? Kedepannya mau gimana? Kedepannya. Harapan Dan kedepannya. visi. Pengen tuh kita kayak gimana gitu sih abis tanya. Atau mau buka ini nih space buat investor lagi ya, mana tahu bisa bantu kan. Alangkah baiknya. Udah banyak yang nanya seperti itu. Alangkah baiknya dari berempat jadi berlima kan nggak apa-apa Mas. Kalau kita yang masih berempat gitu ya kan. Iya, berempat dulu. Maksud nambah satu pala ntar makin pusing. Iya. Tadi aja udah 16. Iya. Keuntungannya 4.000. 1.000. Iya. Berarti gua nggak dapet ya? Iya, kenapa kalau diikut? Terus pecah lagi 750 perak. Terus Mas Egi gimana nih? Kira-kira? Ya itu sih tadi harapannya sih buat kedepannya paling nggak. Ntar kayak khusus agak miring dikit ya. Tapi kelihatan banget ya kayak Mas ada. Mas ada. Orang bilang Mbak Innocent. Alhamdulillah. Di rumah baik. Keren banget dah kumisnya Mas. Gimana Mas? Ya, kedepannya buat Abista Kopi sama Koki Papa sih paling enggak bisa berinovasi lagi untuk menu-menu kedepannya yang lebih varian lagi, yang lebih variatif ya. lebih variatif, lebih inovatif lah paling enggak. Jadi buat narik circle customer-nya lebih gede lagi yang bisa kita tarik gitu sih. Segmen tadi ya. Segmentasi customer-nya. Nah, terus buat Mas Firly gimana kira-kira? Biasanya semua udah dijawab sama Topan, Bagol, Egi. Nah, jadi gua sih sebenarnya lebih ke depannya pengen nyiptain menu-menu yang lebih baru lagi sih, dengan harga yang di bawah. Terjangkau lah pokoknya. Tapi impian dan angan-angannya kira-kira pengen nggak misalnya suatu saat nanti nih Abista jadi tempat yang fancy gitu, atau enggak jadi satu restorannya gede gitu? Pasti ya. Pengen sih. Pengen banget. Gitu guys. Jadi kita berharap semoga 4 orang ini tetap berada di red line-nya, tetap berada di Abista dan Kopi Papa. Jangan sampai ini suatu saat nggak enak gitu ya. Harapannya kita ngedoain dah. Amin. Apalagi buat Mas Bago. Paling religius. Religius men. Tim doa. Gitu. Support sama juga. Iya bener banget Mas. Penting kuat. Buat terus. Dalam kegiatan apapun tuh kita perlu support Mas. Iya. Kayak suami istri. Iya. Iya kan. Ada tim Harus dukung. kuat. Ada tim dukung gitu. Iya, nggak ada yang dukung. Gue mau usaha nih.
tapi nggak ada yang bantu gini-gini. Ya enggak, ntar selalu bangkrut gini-gini kan. Iya bener. Tapi alhamdulillah dari 4 orang ini udah ada 4 orang lagi yang ngedukung ya. Alhamdulillah. Nih, ada satu lagi pertanyaan yang belum gua tanya dari tadi Mas Topan, Mas Bagol dan teman-teman yang lain. Untuk Abista sendiri tuh bukanya dari jam berapa sih? Kalau untuk jam operasional si Abista kita buka dari jam 3 sore. Itu selama pandemi atau sebelum pandemi? Lagi selama pandemi ini sih. Oh, Dari kalau normalnya jam berapa? Palingan normal perbedaannya ditutup doang sih. Oh, Jadi ditutup. selama pandemi ini kita tutup jam 9. Oh, tutupnya Iya, jam 9. cuman kalau untuk normalnya kita paling jam 12. Kalau normalnya jam 12. Jam 12. Kalau misalnya lagi pandemi gini jam 9. Jam 9. Kita ikutin aturan pemerintah aja lah. Tapi kita berdoalah semoga ini jadi besar ya. Amin. Gue bertanya lagi nih, gue punya satu pertanyaan terakhir nih buat Mas Topan, Iya. Mas Bagol, Mas Egi, dan Mas Firly nih. Kira-kira harapan kalian berempat untuk Abista ke depannya tuh kayak apa? Harapannya sih kalau buat Abista sama Koki Papa ya lebih berkembang lagi sih. Syukur-syukur ya buka cabang lah. Amin Iya, ya Allah, cabang. amin. Lebih banyak lagi apa ya varian makanan, minuman. Jadi nggak monoton. Tapi selama ini Topan terus tetap Masih mengulik-ngulik masih eksperimen ya? ngulik semua soal minuman, makanan sharing juga sama Mas Firly. Mas Firly ya? Iya. Jangan pernah puas sih. Iya. Iya, Iya, nggak boleh iya. puas. Intinya kita jadi manusia jangan pernah cepet puas. Iya. Biar nggak stuck di situ aja maksudnya. Gue mau nanya lagi sih Mas, selama ini nih gitu, misalnya kayak di era pandemi kayak gini nih, keresahan apa aja sih yang lu dapetin? Gitu kayak, ya gue kesana kemari nih, kayak gue ke daerah Cipete, gue ke daerah Pangpol, gue keliling-keliling di daerah Cinere dan Depok sekitarnya gitu. Gue sering dapat keluh kesah temen-temen dari coffee shop yang punya coffee shop di masing-masing daerahnya tuh sering cerita kayak, Ban, gue sedih banget dah. Kenapa? Gue baru buka, gue baru dapat income sekian, terus tiba-tiba gue dibubarin. Nah gitu. Pasti kita semua punya rasa sedih kayak gitu ya. Apalagi kita ngemulai usahanya tuh di era yang kayak gini ya. Iya. Di masa-masa kayak Di masa kayak gini. Gimana tuh? Rasain banget sih kita ya. Gitu ya. Ya kita sih berharap semoga Cepet hilang. semoga pandemi Selesai. COVID-19 ini segera selesai. Selesai lah. Ya kita berdoa Iya. rame-rame lah. Udah anniversary juga. Benar. Oh iya udah 1 tahun ya. Udah 1 tahun. Udah lumayan lama loh. Kemarin mau ngerayain juga kan tetap nggak boleh kan. Iya. Kalau itu bayi udah bisa jalan, Pak. Iya, udah bisa jalan. Kan harus dikasih hadiah kan gitu. Iya bener. Udah dipakein topi. Iya. Lagi lucu-lucunya. Lagi Lagi lucu-lucu. lucu-lucunya. Aduh. Gemes Tapi banget udah. Apa ya, namanya? tapi ya kita semua ngerasain dampaknya. Iya, ngerasain semua. Tapi sih. semangat tetap. tetap Mas Bagol gimana? Semangat ya? Semangat Mas. Mana tahu tiba-tiba Mas Bagol, aduh sepi banget. Iya. Aduh, kurang banget. Masa gue dapetnya cuma 25.000 sih sebenarnya gitu kan. Mana tahu kan. Enggak Tapi lah. Mas Bagol tetap enak nih ya ke teman-teman ya. Enak. Lagi masalah pandemi gini ya. Iya. Alhamdulillah ya Mas ya. Ya kan tahu busuk-busuknya dari kecil. Oh iya, iya ya bener temen kecil soalnya. Iya bener-bener. Udah hafal ya, udah Iya, hafal. hafal. Kalau usaha masih bisa mungkin dari teman-teman kecilnya, sahabatnya belum pernah tahu banget. Iya, Tapi sih menurut gue ya, kalau lu ngebangun usaha di era yang paling berat kayak gini, begitu lu dapetin hal yang lebih mudah ntar, kayaknya ini bakal lebih solid sih. Iya. Amin. Amin. Ya, amin. Iya iya doang lu Mas. Iya, amin, amin, iya, amin. Iya, amin, gua doang. Iya. Oh iya. Ada orang bagian doa deh. bilang iya amin gua mah. Iya Min. Aduh. Aduh. Iya, amin. Aduh. Iya, Mas amin. Bagol. Doa ya. Tapi lu keren banget sih Mas. Sumpah. Oke lah. Dia yang paling religius. Aduh paling religius. Tapi selama lu ngebangun gini nih, lu punya selisih paham nggak? Pasti ada lah ya. Pasti ada sih. Beda pendapat pasti ada. Cuman Konflik-konflik kalau dalam ide-ide sama ngasih pendapat sama saran pasti ada. Pasti ya. Konflik kayak Pasti gitu. ada. Ya bener, kayak gua dulu sempat bangun usaha juga sama temen gua. 3 bulan 3 bulan. berantem Pak. Berantem. Ngeband 6 orang. Gimana? 4 orang aja udah ribet nih ya Pak. Iya. Apalagi 6 Enam orang. kepala. 6 Makin kepala banyak kan kepala. gitu kan. 2 kepala aja ribet, suami istrinya ribet ya. Iya kan? Tapi alhamdulillah karena udah sama-sama dewasa nih semuanya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya sih sama-sama ngerti aja gitu. Alhamdulillah sama-sama ngerti. Iya. Dep, ini ada lagi nih, Dep. Nih, Apaan ada lagi nih? Aduh. Nah, ini nih yang gue bilang akan buat sharing nih. Gimana tuh, Mas? Kenalin ya, mungkin udah banyak orang tahu kali ya. Ini dari tampil udah ketahuan lah. Sate Taichan.
Terus kira-kira gimana nih? Gua mau nanya ke Mas Firly lagi nih yang develop sate Taichan tadi. Gimana Mas? Gue kan juga suka nongkrong di luar kan, suka nongkrong di luar, nyobain sate Taichan di Senayan lah yang paling terkenal. Dari situ gue mikir ya, bukannya nggak enak sih ya rasanya sih, maksudnya gue pede nih, gue bisa lebih enak dari ini nih. Kenapa nggak gue coba di kafe gue yang baru ini? Lalu gue cobalah nih dari Taichan, gue bedain daripada yang lain, marinenya sama sambalnya. Iya. Langsung cobain aja boleh, biar untuk bagian makanan itu urusan kita lempar ke Aduh, aku tim makan. Tim makan dia lapar terus, coba badannya ya. kecil. Pakai lontong mau? Oh, tapi untuk sate Taichan sendiri di sini ini servingnya sate doang atau ada side dishnya kayak lontong atau nasi gitu? Nah, itu dia. Di sini ada juga lontongnya kan. Kalau misalkan orang lapar dari mana gitu kan bisa. Oh, berarti sate bisa juga sama nasi atau lontong. Opsional bisa. Opsionalnya gitu. Bisa. Endingnya berarti ya. Oke. Endingnya bisa nasi dan lontong. Langsung aja kali ya. Silakan Mbak Devi. Untuk di sini tuh bisa kita lihat ada sambel, terus ini apa Mas Firly? Mana? Ini yang ini. Asinnya. Asin. Nah, ini buat seasoningnya. Iya. Ini apa Sama nih? ada jeruk nipis. Juga kan. Oke, sama ada ini nih. Jeruk nipis. Tuh ada Biar jeruk segar. nipis. Berarti ini buat Selera itu. Selera. Bisa langsung ke sambal, bisa ke ayamnya. Ayam. Sebenarnya di ayamnya ini udah gua marinasi pakai jeruk nipis juga. Yang nilainya rasa amis ayamnya ini. Soalnya gue sendiri masih bingung ya. Beberapa kali gue makan sate Taichan tuh kadang gue dapet yang amis, kadang gue dapet yang rasanya aneh gitu. Hambar, kadang ayamnya nggak ada hambar rasanya. ya. Betul. Ya kayak gitu tuh. Gua nggak tahu tuh. Ini kenapa tiba-tiba bisa ada menu sate Taichan kayak gitu. Ini aku langsung cobain aja. Coba. Dicobain. Gimana Mbak Devi? Dia mah ketawa mulu. Bener enak. Serius Iya deh. bener, yang bedain sambelnya. Nah. Dagingnya amis gak? Enggak, dagingnya nggak amis terus empuk. Oh iya, gue cobain ya. Cobain gimana? Boleh, cobain Mas Bani. Dicocol, terus dicocol ke sini, terus kita cobain. Ya, habisin langsung. Mas Bani. Ini boleh dibungkus nggak? Boleh dong. Dibawa Pengen pulang. gue bawa pulang. Terus tambah lagi aja. Enggak, masalahnya pengen gue bawa makan pakai nasi ntar. Boleh nggak? Sumpah. Bisa. Enak kan? Sambelnya tuh kayak seger-seger gitu. Lu bisa makan ini buat iseng, buat cemil-cemilan, atau enggak kalau emang lu lagi lapar banget, kayak lu belum makan dari pagi ya. Lu bisa pesan ini pakai lontong atau nasi. Bener ya, Mas? Iya. Bener. Gitu. Untuk harga juga kita nggak terlalu mahal ya. Nah, berapa nih? Aku penasaran nih. Harga nih. Apa lagi nih? Kalau buat sate doang. Pertembakan dulu ya. Biasanya kalau rate untuk harga sate Taichan itu sekitar 25.000. Ya. Biasanya ya? Biasanya. Gue nebak lagi nih. Gue bingung. Kalau misalnya gue kasih harga yang mahal, balik-balikan 15.000. Harga murahnya menurut lu? Balik-balikan 15.000 lagi ntar. 15.000 dah. Iya. Bener banget, 15.000. Tuh. Bener banget. Kalau nama lontong 3.000. Pakai lontong. 18.000, nggak nyampe 20.000. 20.000. Cuman 18.000. Lu makan sate Taichan 8 tusuk sama lontong. Lontong. Atau nggak nasi. Kenyang banget. Kenyang. Berarti lu bisa bawa pacar lu ke sini. Lu nggak usah. Bisa banget. Udah nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing. Ini enak banget. Iya, Gitu. tempat. Antang banget ya, nggak ada suaranya ya. Memang gitu Pak, anaknya Pak. Gitu kalau mau syuting dia belum makan dulu. Satu hari yang Sengaja. dari pagi. Sengaja. Sampai malam. Sengaja. Tapi bener sambelnya tuh buat yang nggak suka pedes nih tuh sambelnya nggak terlalu pedes, jadi kalian masih bisa makan sambel ya. Seger gitu ya, Dep? Seger sambelnya banget. tuh seger jeruk nipisnya. Enak banget sih. Nah, Dep, ini masih ada lagi loh, Ada Dep. minuman Tuh. lagi nih. Gila-gila lagi minuman nih. lagi. Iya, gue kenyang banget. Ini kalau gue hitung-hitung tadi gue makan sekian nggak nyampe 100.000. Mantap. Ini ada lagi nih. Ini namanya apa, Pan? Itu leci squash. Di situ Ada buah buahnya lecinya. juga. Ada buah lecinya juga. Kalau gue sering kesel, Pan. Iya. Tuh, Kenapa? gue datang ke satu coffee shop. Atau enggak, ya nggak usah kita sebut Iya. dah. Gue datang ke satu tempat makan, dia bilang leci tea, leci squash, gini, bla bla bla. Nggak ada lagi. Pas datang,
Nggak ada lecinya. Kayak ketipu dong. Iya, harganya udah mahal, nggak ada lecinya. Iya benar-benar. Soalnya kan sugesti di dalam pemikiran kita tuh kan, wah leci nih ada yang bisa diganyang gitu ya. Iya. Ada yang bisa diganyang, Bener, apalagi bener. waktu kita lagi nggak punya uang nih ya. Iya. Dateng, disuruh temen nongkrong, Iya. minum, ya nggak ada lecinya nggak kenyang. Iya benar-benar. Gitu kan. Iya. Buat Ini, ganjel. ini salah satu minuman seger dari Abista Kopi. Sorry tangan kiri, boleh dilihat. Tuh, boleh dilihat. Ini salah satu minuman seger. Iya. Namanya Leci Squash. Leci squash. Langsung aja dah. Ini pas banget buat lu udah kelar makan dengan harga yang parah, murah banget. Terus lu Segar lah ya. seger banget gila. Ini campur soda soalnya. Ya, ini gua langsung pengen makan lecinya, Pak. Iya, boleh. Iya, Karena yang merhatiin aja. dari tadi gua ngeliat ini nih. Akalin. Wah, gila. Gimana sih? Masih Ya, sedikit nggak tuh? gimana Kurang sih? gede. Langsung sobekin aja. Bongkar aja dah, bongkar. Coba tuh pakai tangan. Tuh, ada lecinya. Coba itu. Berarti bukan leci bohongan ya. Aduh ini seger. Gimana, Mas? Langsung pengen gua habisin. Ya. Habisin. Aus ya. Gue nanya nggak, Mas? Apaan? Dari semua menu gua nih yang paling rekomen buat lu. Selera orang kan beda-beda nih. Benar. Dari semuanya ya. Kalau untuk iya ini komentar jujur ya. Iya. Dari semuanya yang udah gue cobain, kalau menurut gue paling suka tuh si chicken wings-nya. Rasa smoky-nya, terus sausnya, dressingnya kayak gitu. Kayak gue ngerasain sih, soalnya gue paham juga masalah F&B kan. Gue ngerasain proses gimana cara Mas Firly nge-develop si chicken wings tadi sampai bener-bener semewah itu rasanya dengan harga yang murah banget. Gila. Terus menurut lu gimana, Dep? Kalau buat makanan, aku sama sih aku juga suka chicken wings-nya, sama aku suka apa tadi tuna mentainya ya? Tuna mentai. Iya, tuna mentainya enak. Sushi ya? Sushi Karena ya? kayak garing di luar tapi itu dalamnya nasinya lembut banget. Jadi itu enak sih. Tapi Suka. overall semua menu di sini tuh Enak. bener-bener enak. Enak dari minumannya, makanannya, Terima kasih. sampai gratis air putih. Air putih. Yang dicari gratis kan sekarang. Iya bener gratis tuh. Mantap lah ya. Kenyang. Ya. Gue kenyang banget dah hari ini. Sumpah, kenyang banget. Alhamdulillah kalau kenyang mah. Kalau minumannya buat Bang Bani sendiri apa? Karena gue suka kopi ya. Karena gue suka kopi. Dari dua kopi tadi yang dikeluarin kayak espresso base sama manual brew-nya tuh emang bener-bener kalau dari 10 nih, misal disuruh ngitung dari 1 sampai 10, gue bilang si es kopi susu gula aren itu di angka 9. Kenapa? Karena Topan bilang sama gue, karena Topan bilang sama gue tadi robusta. Iya. Pas gue minum, beda kan? Beda ya. Tapi lu jujur ya? Jujur ya? Full Jujur robusta lah, gua. full robusta. Iya. Sama manual brew-nya tuh emang bener-bener Topan nge-develop si baristanya emang bener-bener. Tapi sebelumnya lu emang kerja di coffee shop ya, Pak? Sebelumnya gue juga kerja di coffee shop sih sebenarnya. Jadi lu tahu basicnya ya? Tahu basic, sekedar basic, ngulik juga jadinya. Ngulik Mau ya, nggak mau. bener-bener. Jadi ya menurut gua saran gua di sini ya, kalau lu emang punya basic di dunia F&B, lu pengen buka usaha F&B, lu boleh datang ke sini, lu ngobrol-ngobrol. Boleh, Mas sharing-sharing. Topan orangnya Sharing ya. open banget, Mas Open. Firly open banget, apalagi Mas Bagus. Bagos. Pokoknya udah datang sini dapat doa dari dia. Tuh, Iya benar. bener. Dapat doa. Masuk. Masuk Tim ke situ. support. Terus gua mau nanya nih sebenarnya di sini, ya gimana ya? Di sini Gua aja deh, ya, nanya deh. ya sok. Gua aja deh, nanya. Iya. Nanya. Iya. So, Gua apa-apa. tadi temen gua ngeliatin nih. Devi lu punya pacar kan? Kacau sih. Ini udah janji keker. Nggak, gini, Mas Firly. Kalau bisa baca pikiran gua sih? Kayaknya nggak lu doang, kita berempat nih kayaknya. Oh, berarti gitu ya? Enggak, lu bertiga kayaknya. Ya elah, lu takut sama istri lu ya? Takut nonton ya. Enggak, salah gini. Takut nonton. Soalnya gini nih. Udah hijab, Aduh. cakep. Jujur, gimana coba? Gimana, Pak? Udah dihitung-hitung makan di sini budgetnya berapa? Itu nomor 1 itu. Nggak jaim. Jaim ya? Iya. Taunya ketawa mulu. Iya. Makan enak ketawa. Iya. Makan enak ketawa. Kalau susul jaim kan gimana gitu. Berarti kita tanya nih ke Devi nih. Tanya dong. Aduh. Gimana, Dev? Siapa kan tadi ada yang mau daftar. Iya, lu udah duluan lu. Kalau dia bisa jawab, gua ada game sebentar nih. Di, minta tusuk 5 dong.
5 tuh. Ya, Pak. Iya, Gini aja deh, biar adil ya, daripada rebutan kan, ntar berantem banyak kan datang nih. Aduh, Siapa, apa siapa? nih? Gini nih. Ini kan ada yang pendek nih satu nih. Yang dapat berarti dia yang bisa deketin Devi. Waduh. Bahaya nih, Pak. Ini kenapa jadi kayak main judi ya, Pak? Iya, Gimana? Enggak apa-apa biar lebih Nah, ini kayaknya harus Dev yang megang. Lu suruhan aja nih. Ya, Boleh. Devi yang megang. Lu tahu yang beruntung yang mana? Pegang Dev. Tutupin Dev semuanya, Dev. Gini. Ini rapain deh. Nah, Nah. gua ini mah dapat. Gue yakin banget. Soalnya lu orang doa, Pak. Doa lu lebih dijabah. Oh iya. Coba kasih lihat biar Orang doa. yang patah kasih lihat. Yang patah. Ini ada ya. Oh, udah gue udah tahu. Nah, acak-acak lagi, acak-acak. Kayak diundin nih. Kenapa harus yang Ini pendek? siapa dulu nih? Firly dulu. Yang paling dekat. Yang deket Yang paling dulu. dekat dah. Bukan. Jadi gua ngamuk. Enggak apa-apa kalau lu juga mah. Lah, Nah, kan gua kata bukan. Waduh. Gua panjang. panjang tuh. Bukan gua. Bukan gua. Soalnya yang punya gua panjang. Wah. Bukan, bro. Badan. Iya sih. Digabung lagi Badan dong. Nanti kalau Nggak tinggal usah. satu ini dong. Badan Oke, banget. ya silakan Mas Egi. Badan banget. Silakan. Kita peruntukan untuk Mas Adam biar Mbak Inul Mas, nggak marah. Mas Gua Adam. ngeri gua ini mah. Bini gua nonton. Iya. Iya. Ini harus kecewa apa kesel gitu? Ya nggak apa-apa sih Mas. Tergantung aja sih. Panjang juga. Aduh. Nah, kalau gue yang dapat jangan pada kesel ya. Ya Kalau gue nggak ada yang dapat. ngedoain Pak. Ya, silakan. Gimana? Gue support lah bocahnya lah. Alhamdulillah. Nggak jadi dimarahin sama istrinya. Bini gua nggak jadi marah. Bini gua nggak jadi marah. Pan silakan Pan. Waduh. Coba mana tahu kan nih. Serem banget sih. Ini Biasa kalau playboy langsung tahu sih Tahu. dari mana Sorry, tahu sorry. dia. Enggak gitu juga konsepnya, guys. Coba kita mau nyabut. Ayo topan. Dia udah tahu selak sih pasti. Gue mau rendah. Susah nih. Ya, pan. Udah. Udah. Fix nih. Udah. Ini kenapa bisa udah. Aduh, kotak Udah. ya Jangan kayaknya. petir badai. Tadi nggak gini. Lu udah nggak bisa milih berarti ya? Nggak bisa udah. Ya nggak apa-apa Pak. Lu nggak ada harapan. Nggak apa-apa. Nggak ada harapan. Nggak apa-apa. Aduh. Udah. Lu nggak terakhir lu nonton. Ya nggak apa-apa Pak. Besok gue ganti co-host. Besok gue ganti co-host. Ih, setahun udah sama topan ya? Iya bisa jadi. Kan nggak ada yang tahu. Iya bener. Gue balikin dah. Ya udah. Gue makan aja dah. Gue makan. Bete. Bete. Tapi tar dulu Dep. Ini masih ada satu lagi nih. Tahu nggak apa? Apaan? Yang ditunggu-tunggu. Apa? Kayaknya sesuatu Apa menarik kira-kira? nih. Apa ini? Apa Tahu nggak? nih? Mas Bani? Apa nih? Jadi kita masih ada satu lagi nih. Giveaway. Ada giveaway nih. Ada giveaway dong. Ada giveaway. Apaan tuh Dev? Apaan? Nah, jadi ini dia guys penampakan dari helmnya Mote. Keren gak sih? Keren kan? Mote sendiri merupakan jasa custom painting yang dikerjakan dengan tangan atau bisa dibilang handmade dan hasilnya nggak kalah bagus tentunya. Kalian bisa lihat sendiri deh dari hasilnya kan, keren banget kan? Jadi kalian bisa request gambar apa aja yang kalian mau dan tentunya cuma di Mote Official. Nah, si Mote tadi, dia tuh bukan ngelukis di helm aja loh, Dev. Oh iya? Jadi dia bisa ngelukis di tas, di jaket, di apapun sesuai komission si Oh, kliennya oke. tadi, gitu. Sesuai request berarti Iya ya? bener. Kayak gitu tuh. Nah, ini jadi salah satu contoh dari si Mote tadi. Jadi Instagram Mote apa tadi? Nah, buat kalian yang mau dapetin hadiah gratis dari Mote, caranya gampang banget. Tinggal like, komen, dan subscribe channel ini. Lalu follow juga IG-nya Official Mote, id.kalakreatif, Abista Kopi, Koki Papa, sampai tanggal 15 April. Dan pemenang akan diumumin di live IG Kala Kreatif dan Official Mote tanggal 16 April. Jadi jangan lupa untuk ikutin giveaway ini segera. Jangan lupa follow IG Official Mote, Kopi Abista, Kreatif, Kopi Papa. dan id.kalakreatif. Oke, gitu guys. Ya, ini kayaknya udah terlalu lama kita ngobrol ya. Sampai udah kenyang banget. Lu udah kenyang banget? Masih lapar? Mau bungkus ya? Mau bungkus ya? Dia mau take away. Dia mau take away. Oke, Entar pesan aja langsung. Dia mau Mas Bagol di booth. Iya, Bro. Pak. Dia
kan yang dapat leadingnya Mas Topan. Topan. Tapi kan ya Tergantung keinginan Devi lagi. iya, Jangan itu kita dong. kembali lagi ke Devi. Oke gengs, jadi jangan kemana-mana. Buat kedepannya, lu bakal nemuin kita di pembahasan selanjutnya. Kita bakal ngulik satu bengkel yang bergerak di bidang otomotif, dan lu bakal nemuin banyak hal yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Oke, jangan lupa buat saksiin kita di episode kita selanjutnya. Kita bakal ngebahas apa, Dep? Karena kita akan bahas tentang otomotif dan kita akan cari tahu bareng-bareng apa sih otomotif itu apa. Jadi jangan lupa Buat like. komen, share, dan subscribe channel. Jangan lupa nyalain notifikasi biar dapet update terus tentang channel Tentang kita. ID Kala Kreatif. See you on the next episode, guys. Dadah. See you, guys. Ya. Assalamualaikum.